Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita lanjutkan materi kita tentang inti dan ruang lingkup organisasi. Ini adalah materi yang selanjutnya, materi yang kedua dari mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan. Kita awali dari organisasi. Apa itu organisasi? Banyak sekali definisi tentang organisasi. Di sini Stephen Robin mengatakan bahwa organisasi adalah satuan sosial yang dikoordinasi secara sadar yang tersusun atas dua orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar kesamaan persepsi yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Kemudian ada juga pengertian organisasi menurut Luther Gulick. Organisasi adalah hubungan orang-orang dalam satuan kerja yang diatur dalam struktur wewenang sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai bawah suatu badan usaha. Jadi sebetulnya adalah yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu entitas sosial yang dikoordinasikan secara terus-menerus yang minimal terdiri dari dua orang atau lebih yang secara sadar dikoordinasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu adalah definisi dari organisasi. Tentu organisasi ini mempunyai azas. Menurut Henry Fayol ada 13 azas tentang organisasi. Ada pembagian kerja, ada wewenang dan tanggung jawab, ada disiplin, ada kesatuan perintah, ada kesatuan arah, ada kepentingan individu di bawah kepentingan umum, ada remunerasi, ada sentralisasi, harus ada ketertiban, keadilan, kestabilan masa kerja pegawai, inisiatif dan kesatuan jiwa. Itu adalah azas-azas organisasi. Tentu ada istilah organisasi, ada pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian pada prinsipnya adalah suatu proses, suatu aktivitas dalam rangka penyusunan struktur organisasi, mengelompokkan sejumlah kegiatan, koordinasi, dan pengaturan personel organisasi. Jadi kalau kita berbicara tentang organisasi, tentunya tidak lepas dari aktivitas yang namanya pengorganisasian. Ada 4 langkah yang harus ditempuh dalam ketika berbicara tentang organisasi atau mendesain organisasi. Ada pembagian pekerjaan, ada departementalisasi, ada hierarki, ada koordinasi. Proses mendesain organisasi tentu melibatkan keputusan-keputusan pada area tertentu, misalnya tipe hubungan otoritas, bentuk hierarki, bagaimana pembagian tanggung jawab, peran dan lokasi staf, derajat dan bentuk otoritas, serta sistem yang ada di organisasi tersebut. Ini ada 5 komponen utama ketika kita menyusun sebuah struktur organisasi. Ada strategic aspect, ada support staff, ada middle line, ada operating core, ada teknostruktur. Jadi ini adalah teori dasar tentang bagaimana kita memahami menyikapi sebuah struktur organisasi. Apa itu operating core? Operating core adalah mentransformasi input melalui proses menjadi output. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada beberapa komponen yang terdiri dari operating core, ada strategic aspect. Operating core biasanya adalah level manajerial di bagian bawah karena dia langsung berhubungan dengan para karyawan. Sedangkan strategic aspect adalah orang atau bagian yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi. Biasanya ini adalah level pimpinan puncak. Kemudian ada middle line. Middle line adalah bagian yang menghubungkan antara operating core dengan strategic aspect. Ini adalah biasanya kalau dikaitkan dengan manajerial, biasanya adalah tipe manajerial di level menengah, sehingga dia fungsinya adalah menghubungkan strategi aspek dengan operating core.
Teknostruktur terdiri dari para ahli atau spesialis yang bertugas untuk mempengaruhi cara kerja unit atau karyawan lain agar lebih efektif. Support staff terdiri dari staff yang tugasnya adalah melaksanakan tugas yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi operating core, akan tetapi menjadikan dukungan tidak langsung untuk terlaksananya suatu misi. Jadi demikian tadi yang saya sebutkan bahwa bagian-bagian struktur organisasi, ada operating core, ada teknostruktur, ada support staff, ada middle line dan strategi impact. Tentu tolak ukur keberhasilan penataan struktur organisasi itu ada 4, dilihat dari kelancaran fungsi atau efektivitas, pemanfaatan sumber daya manusia atau efisiensi, kebersamaan, dan lancarnya komunikasi. Demikian penyampaian materi untuk sesi yang kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.